Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Binance semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi di channelku, kembali di channel yang bahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita akan juga kepada teman-teman PNR yang hari ini belum klik, silakan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa ya teman-teman, di beranda kita infonya masih info tanggal 31 Juli kemarin ya teman-teman. Dan sekarang sudah tanggal 5 Agustus ya teman-teman ya. Dan kita kurang tinggal beberapa hari lagi ya teman-teman, akan menuju tanggal 11 Agustus. Dimana di tanggal ini Pcore Team nanti akan mengupgrade Node protokol versi 26 ya. Kita tunggu aja nanti di tanggal 11 Agustus. Kira-kira ada update apa di beranda Pi kita? Coba kalian komen ya. Oke, di sini ada informasi distribusi Picoin menjadi sorotan karena hampir 10.000 dompet jaringan Pi. Distribusi Picoin sekali lagi menjadi topik diskusi utama dalam komunitas kripto setelah data terbaru dari Piscan mengungkapkan ketidakseimbangan yang signifikan dalam kepemilikan token di seluruh ekosistem Pi Network. Temuan ini telah memicu perdebatan tentang distribusi token, desentralisasi, dan apa arti angka-angka ini bagi pengembangan jaringan dalam jangka panjang. Data tersebut yang dibagikan oleh pengguna X, sebelumnya Twitter, @lekikakrip, mengutip statistik Piscan yang menunjukkan bahwa hampir 10.000 dompet sekarang menyimpan lebih dari 1 juta Pi masing-masing. Pada saat yang sama, sebagian besar pemegang Picoin hanya memiliki sejumlah kecil mata uang kripto tersebut. Kontras ini telah menarik perhatian luas karena distribusi token sering dianggap sebagai indikator penting dari kesehatan dan kematangan ekosistem blockchain. Kemudian hampir 10.000 dompet menyimpan lebih dari 1 juta Pi. Menurut Piscan, saat ini terdapat 9.961 dompet yang menyimpan antara 1 juta hingga 10 juta Pi. Selain itu, hanya 21 dompet yang masing-masing berisi lebih dari 10 juta Pi. Angka-angka ini menunjukkan bahwa jumlah dompet berukuran sangat besar masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah total dompet di seluruh ekosistem Pi Network. Namun, karena setiap dompet ini berisi jutaan token, secara kolektif dompet-dompet ini mewakili sebagian besar dari keseluruhan pasokan token dan secara alami menarik perhatian komunitas. Penting untuk dicatat bahwa statistik ini tidak selalu berarti setiap dompet dimiliki oleh individu yang berbeda. Dalam jaringan blockchain, satu entitas dapat mengontrol beberapa dompet untuk tujuan operasional, penyimpanan aset, pengembangan ekosistem, atau alasan sah lainnya. Kemudian lebih dari 80% pemegang Pi memiliki kurang dari 10 Pi. Mungkin statistik yang paling mengejutkan adalah bahwa lebih dari 80% pemegang Picoin memiliki kurang dari 10 Pi. Hal ini menunjukkan distribusi token yang sangat tidak merata di dalam ekosistem. Beberapa faktor dapat berkontribusi pada situasi ini, termasuk dompet yang baru dibuat, pengguna yang belum menyelesaikan migrasi mainnet, akun yang tidak aktif, atau pemegang yang hanya memigrasikan sebagian saldo mereka. Oleh karena itu, angka-angka ini tidak boleh diartikan sebagai gambaran akhir distribusi kekayaan di seluruh komunitas Pi Network. Kemudian, apa arti distribusi token yang tidak merata? Dalam industri blockchain, distribusi token adalah salah satu metrik kunci yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat desentralisasi dalam suatu jaringan. Distribusi token yang lebih merata umumnya mengurangi kemungkinan bahwa kelompok kecil dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap ekosistem. Di sisi lain, distribusi yang sangat terkonsentrasi sering menimbulkan pertanyaan tentang konsentrasi kepemilikan dan tata kelola. Namun, distribusi dompet digital tidak boleh secara otomatis disamakan dengan kepemilikan individu. Dompet besar dapat dimiliki oleh bursa mata uang kripto, dana ekosistem, rekening operasional, cadangan komunitas,
kustodian institusional atau entitas lain yang mewakili banyak pengguna, bukan hanya satu pemegang. Oleh karena itu, data distribusi on-chain harus selalu dianalisis dalam konteks yang lebih luas. Kemudian, Biscan menjadi alat analitik on-chain yang berharga. Biscan telah menjadi salah satu platform utama yang digunakan oleh komunitas untuk memantau aktivitas on-chain dalam ekosistem Pi Network. Platform ini menyediakan data tentang statistik dompet, transaksi blockchain, distribusi token, dan metrik jaringan penting lainnya.